ampun untuknya selama ia masih dalam keridhaan suaminya. Wahai muslimah, getarkan hatimu mendengarkan hadis seperti ini. Bagaimana seluruh makhluknya Allah memohon ampun untukmu hanya untuk satu orang ini. Satu orang ini yang selama ini kau sakitin. Kau rusak hubungan dengan dia. Kau cemberut melalui menghadap kepadanya. Kau tinggalkan, bengkalikan malam-malam yang harusnya biologis dengan dia. Malas menyiapkan pakaiannya, malas memberikan makanan kesukaannya, malas menghiburnya, membuatnya tertawa, tersenyum. Dan bagaimana Allah hukum kalau kalian bengkalikan. Wahai sekalian wanita, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, maka pastilah seseorang dari kalian mengambil debu telapak kaki suaminya dan meletakkannya pada pipinya. Debunya, tanah dari luar dia, ambil taruh di pipinya. Berapa banyak muslimah, suaminya begitu datang mau mendekat saja, masih bau sana, kotor, jorok. Oh inilah, itulah. Pakai bahasa-bahasa lain. Anda kan punya perasaan, Anda kan bisa bilang, Masya Allah, belum mandi aja sudah ganteng, bagaimana kalau sudah mandi? Apapun yang ibu dikasih, tadi saya bilang, setiap jengkar rumah, setiap dinginnya, sejuknya oksigen yang udara yang Anda hirup dari AC, air yang Anda pakai kumur-kumur, wudu, mandi, cebok, segala macam. Setiap itu Anda selalu ingat kebaikan suami. Terima kasih atas semuanya, terima kasih ya, jazakallah khair. Kami ini laki-laki teman-teman sekalian, ini sifat umum laki-laki. Kalau kami diterima kasih, yang muncul di benak kami adalah, apalagi yang kita mau kasih ini? Karena orang ini tahu menilai. Beda sekali teman-teman kalau suami ingin nih memberikan sebuah kejutan pada istrinya. Dia beli sebuah handphone misalnya. Bagi dia handphone itu sudah luar biasa. Mungkin cuma 3,5 juta, 4 juta harganya. Dia berusaha utang mengambil. Saya tahu ada ikhwah begitu. Mengambil utang di kantor hanya untuk memberikan handphone istrinya. Pengorbanan. Bayangkan teman-teman pada saat dia memberikan handphone, dibungkus mungkin dengan kado atau dia kasih di dusnya. Lalu istri mengatakan, apa nih? Ya handphone Cina. Bisa. Dia yang tadinya semangat, mungkin dia pikir istrinya akan mengatakan, oh terima kasih ya, terus foto sama-sama. Enggak. Percaya teman-teman, setelah itu dia tidak akan pernah lagi memberikan Anda apa-apa. Sudah malas. Atau dia memberikan Anda baju. Dia berharap Anda pakai di depannya. Tidak dipakai, ditaruh di lemari. Banyak gitu, keluhan ikhwan. Belikan baju tidur istri, nggak mau dipakai. Tetap dia pakai bajunya dulu yang masa gadis, tetap dia pakai daster yang suaminya tidak suka, warna yang tidak suka. Bunga-bunga yang rame, segala macam. Mungkin suaminya tidak suka itu. Kecuali kalau suaminya suka, tapi dia tidak lakukan. Coba belajar teman-teman. Terima kasih ya. Hari ini sudah membuat kami kenyang di rumah. Terima kasih ya, kulkas Masya Allah nggak pernah kosong. Terima kasih ya, Masya Allah listrik tidak pernah ada masalah di rumah. Air selalu terpenuhi. Coba ucapin itu. Dan lihat bagaimana respon suami Anda. Lihat setelah itu bagaimana. Kalau Anda sering ucapkan itu. Pasti yang ada itu, dia akan mencintai Anda, dia akan merindukan Anda, dia akan selalu menyayangi Anda. Yang keenam, suka dihormati keputusannya. Ayo kita keluar ke sini. Ya, ayo. Temani saya di sini. Iya. Selama bukan maksiat kepada Allah, patuhi. Karena mematuhi suami pada hal yang tidak melanggar agama, wajib. Bukan pilihan. Walaupun Anda tidak suka. Mirip dengan Anda sama orang tua. Orang tua kita kalau dia suruh sesuatu, walaupun kita tidak suka, kita patuh. Karena Allah SWT yang perintahkan. Itu penting teman-teman sekalian. Kemudian yang ketujuh, dahulukan ia dalam hal-hal duniawi. Kalau kewajiban yang Allah berikan, misalnya Anda lagi sholat wajib, suami panggil, ya wajar Anda dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Ini kurang lebih karakter ya, karakter yang harusnya dikenal teman-teman sekalian. Baik, saya akan masuk sekarang ke penutupannya teman-teman sekalian tentang kewajiban Anda sebagai istri. Yang pertama itu ketaatan dan mencari ridho suami. Nah, ini selalu ini, sebagaimana sudah sering saya singgung tadi ya. Dan ada hadis Muslim sudah saya bacakan tadi, kata Nabi SAW, bila seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa Ramadannya, bayangkan tidak disebutkan sholat sunnah, tidak disebutkan puasa sunnah.
dan mentaati suaminya. Kecuali pada saat ia meninggal, ia akan masuk dari salah satu 8 pintu surga yang ia inginkan. Tiket VIP masuk ke dalam surga. Ini luar biasa, teman-teman. Luar biasa kalau saya melihat ini. Ya. Ada sebuah riwayat lain yang kata Nabi SAW, semua istri yang taat pada suaminya, maka seluruh burung-burung dan seluruh makhluk di air, bahkan para malaikat di langit, juga matahari dan bulan memohon ampun untuknya selama ia masih dalam keridhaan suaminya. Wahai muslimah, getarkan hatimu mendengarkan hadis seperti ini. Bagaimana seluruh makhluknya Allah memohon ampun untukmu hanya untuk satu orang ini. Satu orang ini yang selama ini kau sakitin. Kau rusak hubungan dengan dia. Kau cemberut melalui menghadap kepadanya. Kau tinggalkan, bengkalikan malam-malam yang harusnya biologis dengan dia. Malas menyiapkan pakaiannya. Malas memberikan makanan kesukaannya. Malas menghiburnya, membuatnya tertawa, tersenyum. Semua istri yang taat pada suaminya, maka seluruh burung-burung, makhluk di air, malaikat di langit, matahari dan bulan memohon ampun untuknya selama ia masih dalam keridhaan suaminya. Dan tidak ada seorang istri yang durhaka pada suaminya, kecuali ia akan dilaknat oleh para malaikat dan seluruh manusia. Tidak ada seorang istri pun yang memalingkan wajahnya dari suaminya, kecuali ia telah dapat murka Allah sampai ia membuat suaminya tersenyum dan membuatnya ridho. Setiap istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai ia pulang. Ya. Renungi ini teman-teman sekalian ya, renungi baik-baik. Kemudian hadis yang lain, sabda Nabi SAW, Allah tidak melihat seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya, padahal ia butuh pada suaminya. Termasuk teman-teman sekalian, kalau pulang rumah, jangan sakiti. Jangan hardikan. Walaupun ada hal yang mendesak yang harus Anda bicarakan, penuhi dulu kebutuhannya. Renungi kisah Gumaisa. Namanya beberapa. Dan paling tepat namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Menikah sama Abu Talha. Abu Talha punya anak laki-laki dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim janda. Ibunya Anas bin Malik. Suaminya Malik meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian Abu Talha ini menikahi dia, temannya Malik, temannya mantan suaminya, menikahi dia, tapi masih kafir. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, saya tidak mungkin menikah dengan kau selama kau dalam keadaan kafir. Kalau kau siap masuk Islam, saya akan jadikan Islammu sebagai maharku. Maka Abu Talha pun masuk Islam, menikahlah mereka. Lalu dikaruniai anak laki-laki. Subhanallah, laki-laki ini sakit. Abu Talha sangat gembira dapat anak dari Ummu Sulaim. Apalagi anak laki-laki. Dia berharap anak laki-laki tumbuh besar. Subhanallah, antara maghrib isya, Abu Talha mengatakan saya mau pergi ke masjid. Rencana dia duduk antara maghrib sama isya. Begitu dia keluar, beberapa langkah meninggal si anak. Kata Anas bin Malik, anak Ummu Sulaim menceritakan. Maka pada saat itu ibuku mengatakan, jangan ada yang menyampaikan kepada Abu Talha tentang kematian anak ini, kecuali aku sendiri. Kemudian kata Anas bin Malik, ibuku pada malam itu dandan belum pernah secantik itu sebelumnya. Dan masak makanan belum pernah seenak itu sebelumnya. Sambil menunggu Abu Talha pulang. Lalu apa yang Ummu Sulaim lakukan? Wahai muslimah, baca kisah ini Ummu Sulaim, Gumaisa radhiyallahu anha, yang Nabi SAW jamin surga bagi dia. Ada hadits yang menjelaskan kalau ya, Ummu Sulaim dijamin surga radhiyallahu anha. Padahal suaminya pulang, anaknya mati ini, anaknya mati. Kita tahu bagaimana ibu perasaannya dengan anaknya. Tapi dia tetap dandan, dia masak, lalu suaminya datang, dia layani makan sampai suaminya kenyang. Dia tawarkan dirinya untuk biologis. Suaminya tertarik. Sudah kenyang perut, wanita cantik di sebelahnya dengan wangi, digaulilah. Setelah digauli teman-teman, dalam kondisi anaknya meninggal nih Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Bagaimana sakitnya hatinya sebenarnya. Tapi subhanallah dia lakukan ini. Lalu dia mengatakan, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada orang menitipkan barang pada kita, lalu diminta kembali? Apa kita kembalikan? Kata Abu Talha, tentu saja wahai Ummu Sulaim. Amanahnya orang kita kembalikan. Maka Ummu Sulaim mengatakan kalimat yang mulia, wahai Abu Talha, kalau gitu berharaplah pahala di sisi Allah. Karena anakmu telah dipanggil oleh Tuhannya, pemiliknya. Ini
Perhatikan riwayat ini teman-teman. Banyak muslimah selalu menganggap anaknya punya dia, bukan punya suaminya. Ini dari mana ini pemahamannya? Cuma dia sendiri. Yang penting anak-anakku, suamiku tidak penting. Loh, kok aneh? Dari mana statement ini Anda dapatkan? Syaitan siapa yang mengajarkan kepada Anda? Yang penting suami, anak nomor 2. Karena anak adalah anak-anak suami. Siapa nama anak Anda? Yusuf. Nama suami Anda siapa? Ahmad. Tetap Yusuf bin Ahmad. Walaupun nama Anda Aisyah, Anda mengandung 9 bulan, tidak mungkin berubah menjadi Yusuf misalnya bin Aisyah. Pasti Yusuf bin Ahmad ikut ayahnya. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim kata Nabi SAW, dan wanita pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab ya terhadap rumah, harta dan anak-anak suaminya. Anak-anak suaminya itu bukan anak ibu sendiri. Anak-anak suami yang sedang diamanahkan pada ibu. Sperma dia ditaruh di rahim ibu. Itu loh fahami. Yang penting anak-anak saya, suami nggak penting. Dari mana? Itu kalau tidak spermanya suami dapat anak dari mana? Nggak mungkin, wahai muslimah. Jangan bodoh ini, gitu kan? Banyak muslimah seperti itu. Yang penting lihat anak-anak saya, suami nggak penting. Nggak mungkin. Bagaimana bisa itu? Ini penting ya. Saya ulangi hadisnya, kata Nabi SAW, Allah tidak melihat seorang istri yang tidak terima kasih pada suaminya sementara dia butuh sama suami. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, 3 golongan yang tidak akan diterima sholat darinya. Juga amalan-amalannya tidak akan diangkat ke langit. Gak sampai kepada Allah amalnya. Sholatnya lah, ibadah-ibadah yang lainnya tidak ada. 3 golongan ini. Yang pertama, seorang budak yang lari dari tuannya sampai ia kembali. Hamba sahaya lari, dia masih milik tuannya. Ini ada hukum sendiri ya, tapi ini bukan dari bahasan kita. Yang kedua, golongan kedua, istri yang suaminya marah sampai suami itu ridho padanya. Berapa banyak muslimah sedikit kecewa lari dari kamar, pergi kamar anak, pulang ke rumah orang tuanya, matikan handphone, marah-marah, banting barang di rumah. Kenapa wahai muslimah? Kalau kau meninggal pada saat itu, bahaya benar ini. Pelanggaran agama. Tidak diterima sholatmu, biar kau sujud, tahajud, semalam suntuk. Sholat wajib aja nggak diterima. Tidak akan diangkat ke langit. Dan seluruh amalan-amalan yang lainnya. Yaitu istri yang suaminya marah padanya sampai suaminya ridho padanya. Sampai ridho. Ridho itu seperti apa? Begini. Ridho itu memahaminya begini. Kalau ada orang miskin minta, tolong bantu saya 300.000, saya butuh bantuan. Baik. Kita kasih 300.000. Kita belum buat dia ridho. Kita baru memenuhi apa yang dia minta pada saat itu. Anda mau buat orang miskin itu ridho bagaimana? Ini contoh rasionalnya. Anda tanya alamatnya di mana, Anda datang ke rumahnya, Anda perbaikin rumahnya yang rusak, Anda biayai dia, penuhi kebutuhannya, Anda kasih dia pekerjaan, Anda sekolahkan anak-anaknya, sampai dia udah nggak tahu mau bilang apa. Nah itu ridho namanya. Itu ridho namanya. Seperti itu. Jadi sampai suaminya ridho, bukan sampai suaminya reda, enggak. Sampai suaminya tersenyum kembali, terima dia, bukan cuma sekedar maafin saya. Enggak cukup itu. Enggak cukup. Ini sabda Nabi SAW. Golongan yang ketiga, orang mabuk sampai dia sadar. Bayangkan teman-teman muslimah, kau disamakan dengan orang mabuk sampai sadar. Ini luar biasa kalau nggak menyentuh ini. Hadits yang lain. Bibinya sahabat Nabi yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu majma'in pernah datang ke rumah Aisyah dan mengeluh kesah tentang suaminya, semua keburukan. Nabi SAW lewat dan dengar. Apa kata Nabi SAW? Hati-hati, karena suamimu surgamu atau nerakamu. Ini semua sabda Nabi SAW. Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam riwayat lain, wahai sekalian wanita, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, kalau kalian sadar, tahu ini, dan bagaimana Allah balas kalau kalian melakukan dengan baik tugas-tugas kalian, dan bagaimana Allah hukum kalau kalian bengkalikan. Wahai sekalian wanita, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, maka pastilah seseorang dari kalian mengambil debu telapak kaki suaminya dan meletakkannya pada pipinya. Debunya, tanah dari luar dia, ambil taruh di pipinya. Berapa banyak muslimah suaminya begitu datang mau mendekat saja, masih bau sana, kotor, jorok. Oh inilah, itulah. Pakai bahasa-bahasa lain.
Anda kan punya perasaan. Anda kan bisa bilang, Masya Allah, belum mandi aja sudah ganteng. Bagaimana kalau sudah mandi? Padahal sebenarnya dia nggak ganteng, mungkin berantakan. Tapi kan boleh kita mengatakan itu pada suami. Masya Allah, kemarin itu waktu pakai baju yang hitam itu gagah loh. Pakai lagi dong. Ya pas habis mandi loh kemarin. Sebenarnya sama tujuannya mengatakan mandi dong kan bau baru datang dari luar. Tapi nggak bahasa yang bahasa kasar. Bahasanya menggunakan retorika yang lebih baik. Kemudian yang kedua, hak suami adalah biologisnya. Tadi mematuhi ya. Hak biologis suami ini kental sekali teman-teman sekalian. Karena disebutkan dalam buku Mahkota Pengantin pernah kami sebutkan, sperma itu kan panas ya. Nah biasanya kalau Anda sering temukan suami emosional di rumah, ya, suka marah, ya, mudah tersinggung, ada permasalahan, ada hubungannya sama masalah biologis yang terbengkalai. Karena subhanallah, semua laki-laki mengetahui masalah itu, apalagi yang sudah berumah tangga. Pada saat sperma sudah tertumpahkan teman-teman, ada ketenangan jiwa, relax. Dan pada saat itu lebih mudah istri untuk menyampaikan sesuatu, masukan kah, permintaan kah, lebih tepat. Dibandingkan terbengkalai, istrinya nggak mandi, istrinya nggak dandan, didekatin bau, ketiaknya bau, mulutnya bau, nafasnya bau, nggak mau peduli, makan ini, makan itu yang berhembuskan nafas, nggak enak. Tidak semua suami berbicara sama istrinya. Kalau saya bicara langsung. Tadi ada bau seperti ini misalnya, supaya dia langsung perbaikin. Karena saya nggak mungkin nyaman nanti dekat kan gitu. Tapi tidak semua suami begitu. Mungkin ada yang malu untuk menyampaikan pada istrinya. Harus Anda sadar, jangan makan sembarangan yang makan itu membuat, bahkan kadang-kadang mau berhubungan biologis, sendawa yang besar depan suaminya, atau maaf ngupil, atau batuk-batuk dengan keras. Dia tidak pergi ke kamar mandi, atau mengeluarkan lendir, mengeluarkan ingus dan seterusnya. Sesuatu yang membuat pemandangan tidak baik. Kan indah sekali wanita itu kalau kayak bidadari, kayak seorang ratu yang semua sisi tubuhnya wangi, bersih, tatapan matanya syahdu, ucapannya indah. Semua suami betah dekat istri yang seperti ini. Semua suami. Anda mau suami Anda betah, rindu selalu pulang rumah, baik-baik aja, coba. Ini hati-hati teman-teman. Apa kata Nabi SAW? Bila seorang suami memanggil istrinya keranjang, ini bahasa kiasan kan ke masalah biologis. Lalu si istri tidak mendatanginya, maka istri tersebut dilaknat malaikat sampai pagi. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, bila seorang suami memanggil istrinya keranjang, sedang si istri sedang dicorong asap rumahnya, lagi di atap rumah, lagi bersih-bersih, kayak jemur, kah segala macam, maka seharusnya istri segera menjawab panggilan suaminya. Ini panggilan biologis ini. Ya. Juga sabda Nabi SAW, bila seorang istri tidur dengan meninggalkan ranjang suaminya karena tidak mau dengan suaminya, maka Allah yang berada di langit murka padanya sampai suaminya memaafkannya. Kenapa dari awal kau menikah dengan dia? Gitu kan? Kalau tidak suka, bentang-bentang sekarang sudah mulai ada pendapatan, sudah mulai kenal, banyak teman. Kemudian mulailah, kayaknya sih kita nggak cocok nih, cerai aja. Kayaknya kita jalan masing-masing aja. Kayaknya saya nggak cocok nih sama sifat-sifatmu. Wow, segala macam permasalahan dilahirkan. Saya juga heran kadang-kadang sebagian wanita punya manajemen konflik dalam rumah tangganya. Dia rasa kalau suaminya tenang-tenang saja berarti ada rahasia nih. Jadi kecurigaan yang tidak masuk akal dirasuki oleh syaitan. Ukhti muslimah, kalau suamimu lagi tidak ada masalah, kenapa kau buat masalah? Kita disuruh dalam Islam menghakimi secara zahir, yang kelihatan saja. Kalau itu kebaikan, dukung. Kalau itu kemungkaran, ingatkan. Yang tidak tahu, gak usah dicampuri. Ada 2 malaikat yang mendampingi dia. Ada Tuhannya Allah yang mengawasi dia. Kenapa kau sibuk memeriksa handphone suamimu, mencari tahu masalah dia, pekerjaan dia? Untuk apa? Tugasmu hanya sampai ajal datang. Kemudian hadis Nabi SAW, awal amalan yang akan dihisap pada hari kiamat dari seorang istri, wanita adalah sholat dan hubungannya dengan suaminya. Sementara biologis ada pahalanya kan? Kenapa Anda tidak nikmati? Kata Nabi SAW di kemaluan karena Anda sedekah, ada pahala yang besar. Sahabat faham. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami dapat kenikmatan, lalu kami juga dapat pahala? Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram dapat dosa nggak? Kalau zina.
Kata para sahabat, iya. Kata Nabi SAW, begitu juga pada yang halal. Yang ketiga, tidak beribadah sunnah kecuali dengan izin suami. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis, ini hadis yang sahih semuanya, tidak halal bagi seorang istri yang beriman pada Allah dan hari kiamat berpuasa sunnah sementara suaminya sedang ada, kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh istri memasukkan siapapun ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Izin, suami selalu suami. Selalu suami. Ya, jadi kalau misalnya suami ibu lagi liburan, ya, Sabtu, Ahad, atau misalnya dia lagi cuti Senin, hari Kamis, ya selain Ramadan, kalau Ramadan tidak ada pilihan, karena kewajiban. Kalau hak Allah wajib, kita dahulukan. Gitu kan? Kalau kita mau antara hak Allah yang wajib dengan hak makhluk yang wajib, kita dahulukan haknya Allah. Salat wajib, kita dahulukan. Puasa wajib, Ramadan, kita dahulukan. Tapi kalau puasa sunnah, salat sunnah, Anda dahulukan suami Anda yang wajib. Yang wajib melayani dia. Lebih wajib biologis sama suami daripada sholat tahajud. Pernah dinukil oleh seorang teman di Saudi. Dia nikah sama wanita yang dia anggap soleha, gitu kan. Satu malam dia ingin bercanda sama suaminya, istrinya, dia ingin biologis segala macam. Istri mengatakan, sudah, ini saatnya sholat malam. Seakan-akan sholat malam lebih penting daripada bercanda dengan suami dan biologis. Ini di mana ilmunya ini? Teori dari mana ini? Sementara Nabi SAW mengatakan tidak termasuk hal sia-sia bercandanya suami istri. Ya. Biologisnya, romantisnya, walaupun semalam suntuk begadang. Dan itu lebih afdal daripada sholat malam, karena sholat malam sunnah. Kecuali Anda sudah penuhi kebutuhan kewajiban Anda itu, kemudian Anda sholat malam, itu lain. Yang keempat, memelihara diri dan menjaga kehormatan, harta dan anak, suami serta urusan rumah. Ini penting. Tadi sudah saya sebutkan hadisnya, hadis Bukhari Muslim, yang kata Nabi SAW, dan wanita pemimpin di rumahnya, di rumah dan terhadap anak-anak suaminya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ini juga cukup panjang sebenarnya bahasannya. Dan ini ada, Anda bisa buka surah An-Nisa ayat 34 ya. Coba dibuka dulu. Surah nomor 4 ayat 34. Ada potongan ayat di situ. Atau saya baca semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjurhunna fil madaji' wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Allah sudah nobatkan itu. Sudah kita jelaskan tadi. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atau sebagian perempuan. Maksudnya tadi dominan akal secara fisik ya. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Tadi memenuhi semua kebutuhan istri. Yang saya bilang setiap jengkar rumah, setiap fasilitas. Lihat itu kelebihan suami di situ. Sebab itu maka wanita yang salihah. Nah setelah Allah jelaskan laki-laki pemimpin, laki-laki harus dihormatin karena menafkahkan harta mereka, kata Allah, oleh karena itu wanita yang soleh ya ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, nggak selingkuh ya. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Bagaimana Allah memelihara mereka? Sebelum mereka menikah wajib ayahnya, walinya menaunginya. Setelah menikah suaminya wajib. Jadi Allah pelihara mereka. Harusnya mereka menghargai pemeliharaan Allah itu dengan menghormati orang yang sudah Allah jadikan sebagai penjaga dia. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya, pembangkangan, maka nasihati mereka. Baik-baik, tidak boleh, ini larang, ini haram. Tidak mau dengar, pisahkan mereka di tempat tidur. Jangan gauli mereka, kata Allah. Kalau mereka nolak, pukul mereka. Tapi Nabi SAW mengatakan pukulan yang tidak berbekas ya, tidak boleh menampar wajah dan segala macam. Sebagian ulama mengatakan menggunakan kayu siwak mengingatkan dia. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu wahai para suami mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Kalau mereka sudah mentaati ya sudah, nikmati saja. Jangan cari-cari kesalahannya istri. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima teman-teman, tidak keluar rumah dan beraktivitas ya, di luar rumah tanpa izin suami. Nah ini sebenarnya mirip dengan tadi ya. Kalau tadi kan tidak beribadah sunnah ya. Kalau ini
memang lebih kepada mohon maaf, tidak kepada aktivitas di luar rumah. Anda bisa buka surah nomor 33, surah Al-Ahzab, ya. Ayatnya juga 33. Jadi ini mudah dihafal sebenarnya, ya, surahnya. Allah menyebutkan dalam surah nomor 33 Al-Ahzab, ayat 33-nya, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu yudhhiba 'ankum rizza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias. Ya, disuruh menetap di rumah. Tidak boleh aktivitas di luar kecuali dengan izin suami biasanya. Jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Pamer aurat dan segala macam. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahli bait, dan membersihkan kamu sebesar-besarnya. Walaupun ayat ini turun kepada para ummahatil mu'minin, tapi juga yang dimaksudkan adalah para muslimah, ya, para muslimah. Kemudian sabda Nabi SAW, sebaik-baik wanita kalian adalah yang apabila kalian memandangnya, maka yang membuatmu, ya, saya ulangi, sebaik-baik wanita adalah yang apabila engkau memandangnya, maka ia membuatmu merasa senang. Setiap suami lihat ke dia, semua sisi tubuhnya, dari samping, dari depan, dari belakang, semua menyenangkan suami. Semua dipikirkan. Dari pakaian, dari apalah semua, sisiran rambut, dandanan, segala macam. Hindari semua apa yang suami tidak suka. Ini sebaik-baik wanita. Apabila engkau menyuruhnya, bukan pada masa ia mematuhimu. Dan apabila engkau tidak berada di sampingnya, ia memelihara hakmu pada dirinya dan hartamu. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad sahih. Dan ini luar biasa teman-teman. Kita kalau mau bicara ini, maka sangat panjang sekali. Saya tutup dengan nasihat di sini teman-teman. Sudah semestinya seorang istri menjaga rasa malu pada suaminya, berterima kasih dan senantiasa mentaatinya pada hal yang ma'ruf. Menyambutnya saat dia memasuki rumah, menjauhi semua yang membuat suami marah, mengantarnya saat dia akan keluar rumah, senantiasa menawarkan diri, bukan aib. Saat akan tidur, menjauhi berkhianat saat suami lagi tidak di rumah, baik pada kehormatannya, harta serta rumah suami, senantiasa berhias untuknya dan menghormati keluarga suaminya. Jadi ini semua hal-hal mendasar yang harus dimaklumi dan difahami teman-teman sekalian. Allah